Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis untuk analisis studi kelayakan bisnis pada PT Kalbe Pharma Tbk. Jadi pada kesempatan kali ini untuk beberapa teorinya bakal dipresentasikan. Jauh sebelum masuk ke teorinya, maka perkenalkan terlebih dahulu kelompok 1 kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Siti Masito. Lalu di sebelah saya ada Pak Damayati, ada Suci Fadila, ada Friska Leoni, dan juga Hakna Mustafa di bagian ujung. Maka langsung aja masuk ke ke presentasi berikutnya. Kita memasuki ke sejarah dari PT Kalbe Pharma Tbk. Skip aja langsung ke intinya. Ya, ini untuk aspek-aspek dalam bisnis PT Kalbe Pharma Tbk. Di sini kita akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Lalu ada aspek teknik dan teknologi. Ada aspek produksi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, aspek legalitas, dan juga aspek lingkungan hidup. Selanjutnya untuk aspek legalitas akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Elva Damayati. Disingkat aja. Untuk aspek legalitas, di sini pada aspek legalitas PT Kalbe Pharma Tbk diresmikan melalui Akta Notaris nomor 3 tanggal 10 September 2966 di hadapan Wakil Notaris di Jakarta Raden Imam Susatyo Prawiro Kesomo. Dasar hukum pendirian perusahaan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor JA 7223 tanggal 12 September 1967. Pada tahun 2000, PT Kalbe Pharma telah melakukan upgrade dan memperoleh pengakuan ISO 9001 yang lebih menekankan pada kepuasan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan serta perbaikan yang berkesinambungan. Dalam rangka peringatan standar kualitas secara keseluruhan, pada bulan Oktober 2004, PT Kalbe Pharma Tbk melalui penerapan integritas sistem untuk memenuhi persyaratan ISO 1400 18001 dan ISO 9001. Untuk aspek pasar dan pemasaran dilanjut oleh rekan kami Suci. Aspek pasar dan pemasaran. Ada strategi yang dikembangkan perusahaan untuk menggarap pasar ekspor, diantaranya yang pertama heading basic, yakni pihak KB menunjukkan distributor lokal di negara-negara tujuan ekspor. Yang kedua, marketing basic, Kalbe membangun kantor perwakilan di setiap negara tujuan dari hasil survei internal berpotensi bagi pengembangan produk ekspor. Saat ini ada 8 kantor perwakilan Kalbe di beberapa negara seperti Malaysia, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Filipina, Sri Lanka, dan Thailand. Di setiap negara perwakilan itu perusahaan juga menggelar sejumlah perusahaan farmasi global. Langkah ini dipilih untuk mempersiapkan diri dalam persaingan global. Dalam mendesain proses operasional, Kalbe melakukan standarisasi mulai dari proses pemilihan sistem penyimpanan bahan-bahan dasar, proses manufaktur, pergudangan, distribusi dan pemasaran, sampai pada tahap layanan konsumen. Kalbe juga mengembangkan produk-produk yang diinginkan melalui dari konsumen, bayi hingga dewasa. Aktivitas komunikasi baik below the line maupun above the line. Materi kampanye iklan produk disesuaikan dengan negara tujuan. Kerjasama dalam bentuk venture dengan perusahaan farmasi global. Maka ini dipilih untuk mempersiapkan diri dalam persaingan global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hakna Mustafa. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. PT Kalbe memiliki 5 nilai budaya yang disebut sebagai Pancasila Kalbe. Nilai-nilai tersebut adalah 1. Kepercayaan adalah perangkat hubungan. 2. Kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan. 3. Inovasi adalah kunci keberhasilan.
4. Bertekad menjadi yang terbaik. 5. Saling terkaitan adalah panduan hidup. Selanjutnya aspek teknik dan teknologi. Penerapan e-business pada aspek teknologi PT KLB Pharma Tbk ialah Enterprise Resource Planning adalah tulang punggung teknologi dari e-business. Customer Relationship Management adalah salah satu sarana untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dengan para stakeholder maupun shareholder. Supply Chain Management adalah sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu mendukung serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis atau bisnis utama perusahaan dan dengan termasuk pelanggan serta mitra bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Friska. Aspek produksi. PT KLB Pharma dalam membuat perencanaan produksi ada beberapa faktor yang dipertimbangkan, antara lain peramalan, stok akhir barang jadi, stok raw material, batch size tiap jenis produk, kapasitas tiap line produksi, dan allowance. Idealnya allowance bertujuan untuk menghindari terjadinya stock out pada saat permintaan meningkat, namun allowance yang berlebihan akan menyebabkan terjadi stok yang berlebih. PT KLB Pharma dalam merencanakan kapasitas line produksi untuk mengerjakan rencana produksi mempunyai kebiasaan menetapkan penggunaan kapasitas sebesar 2 shift selama 1 bulan. Selanjutnya aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi berkaitan dengan faktor-faktor seperti permintaan pasar, potensi pendapatan, biaya produksi, persaingan, dan potensi keuntungan. Yang kedua, dalam studi kelayakan bisnis perlu dilakukan analisis dampak lingkungan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut tidak merusak lingkungan sekitar dan memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ito. Aspek yang terakhir yaitu aspek lingkungan hidup. Pada aspek lingkungan hidup, sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dan suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar di lokasi bisnis, dampak sekarang maupun mendatang. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk menganalisis kondisi lingkungan operasional, menganalisis kondisi lingkungan industri, menganalisis lingkungan ekonomi, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. Yang terakhir, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungannya. Untuk presentasinya berakhir dalam lingkungan hidup ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Lalu ada ini ada tanya jawabnya atau gimana? Ini teorinya. Teorinya. Terus hasil kamu penelitiannya mana? Nggak dimasukin ke dalam sini tapi di makalahnya. Justru dipresentasikan hasil penelitiannya bukan teorinya. Kan kita perlu hasil penelitian ya, bukan teorinya. Jadi di sini nggak ada apa-apanya. Iya, dia teori semua, teori dari aspek-aspek yang masuk di dalam analisis. Oke. Yang ada yang bisa ditanyain soalnya jadinya. Oke, udah silakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum